Shalom, lewat renungan firman Tuhan yang kita baca akan muncul iman. Dan iman itu yang mengalahkan dunia. Faith is the victory that overcomes the world. Iman adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dunia itu maksudnya termasuk hukum-hukumnya yang ada. Jadi kalau misalnya kalau secara kedokteran, orang ini nggak bisa sembuh, tapi dengan iman itu bisa diatasi. Ada hamba Tuhan yang ketika menikah, menurut dokter dia nggak mungkin punya anak. Tapi dia puasa selama setahun, dan dia bilang, saya hamba Tuhan, saya memberitakan Tuhan yang Maha Kuasa, kalau saya nggak bisa tembus ini, lalu saya mau cerita apa? Jadi dia serius puasa, berdoa selama setahun, dia fokus betul-betul, dan akhirnya memang mereka punya anak. Saya lupa anaknya ada berapa ya. Tetapi ini salah satu contoh bahwa faith is the victory that overcomes the world. Iman itu adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman itu muncul karena kita mendengar dari Tuhan. Tuhan berbicara dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, lalu Roh Kudus menghidupkannya, menjadikan rema, firman yang berbicara kepada kita, lalu kita tanggapi dengan positif perkataan tersebut, maka muncul iman, dan bersama iman tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Coba kita lihat Mazmur 113 ayat 9. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ia menganugerahkan anak-anak kepada istri yang mandul, menjadikan dia ibu yang berbahagia dan terhormat di rumahnya. Pujilah Tuhan. Ini firman, mungkin di antara teman-teman, bapak, ibu yang mendengar ini sedang berdoa mendambakan keturunan atau ingin punya cucu karena anak-anak sudah menikah tetapi belum ada yang punya keturunan. Maka camkan firman ini bahwa Tuhan menganugerahkan anak-anak kepada istri yang dikatakan mandul. Ya, dan menjadikan dia ibu yang berbahagia, bukan hanya punya anak-anak tapi juga berbahagia dan terhormat di rumahnya. Kita lihat pertama-tama janji yang Tuhan berikan, bahkan perintah ya di awal ketika manusia diciptakan. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita lihat di sini ketika Tuhan menciptakan manusia, kita diciptakan menurut gambarnya. Ya, laki-laki dan perempuan. Jadi bukan laki-laki dan laki-laki, ya. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Amir. Adam and Eve, not Adam and Steve. Laki-laki dan perempuan. Jadi ini bicara tentang pernikahan. Tidak ada pernikahan yang sejenis, ya, laki-laki dan perempuan. Itu yang dibentuk menjadi keluarga, dan kemudian dikatakan di sini setelah diciptakan diberkati, ya. Setelah diberkati baru dia berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi hal pertama bagi pasangan yang sudah menikah, mungkin belum punya anak, coba dicek apakah sudah menikah dalam berkat Tuhan. Karena sebagian orang ya kadang-kadang mungkin belum menikah tapi tinggal serumah, atau mungkin menikah tetapi dengan kepercayaan lain atau catatan sipil saja. Jadi perlu diberkati,
Di gereja itu dilayani disebut sebagai peneguhan, ya, peneguhan pernikahan. Bukan soal suratnya, ya, sah sudah menikah. Lebih dari itu adalah blessing-nya. Karena dikatakan di sini Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi artinya Tuhan itu memberkati pertama-tama. Mungkin ada juga yang sudah diberkati di gereja, tapi merasa perlu di tempat ibadah kebaktian datang kepada hamba Tuhan yang melayani, minta didoakan, diberkati supaya janji bahkan perintah yang Tuhan berikan ini terrealisasi dalam hidup mereka, ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Tidak hanya itu, ya, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Jadi artinya keturunan kita ini menjadi orang-orang yang memenuhi bumi dan menguasai. Dalam arti menaklukkan itu kan di ayat 26 dikatakan Tuhan itu membuat manusia supaya mengelola bumi ini, ya. Jadi itu bukan sekedar punya banyak anak, ya, tapi juga anak-anak yang memang punya otoritas dari Tuhan. Lalu Keluaran 23 ayat 25, ya, kita baca. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Setelah diberkati, maka kehidupan selanjutnya harus adalah kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Kita tidak sekali datang minta didoakan, tapi secara pribadi kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati makanan dan minuman kita. Dan akibatnya, karena makanan dan minuman yang kita makan itu diberkati, kita ini punya selera yang akan pas, cocok dengan makanan yang memang itu sehat buat kita. Kita dengan sendirinya, cepat atau lambat, tapi kita akan mulai menyukai makanan yang menyehatkan. Itu bisa beda-beda tiap orang, karena tubuh setiap orang kan tidak persis sama, ya. Ada yang alergi terhadap makanan tertentu dan sebagainya. Tapi poinnya adalah waktu kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati makanan minuman kita. Lewat makanan minuman yang sehat itu kita menjadi sehat. Dengan sendirinya penyakit tidak ada dalam hidup kita. Kalau 1-2 kali kita mungkin kena flu, kena penyakit apapun, itu kemungkinan karena kita sedang lalai. Daya tahan tubuh kita menurun. Mungkin kita lalai menjaga makanan minuman kita dengan baik, sehingga ketika di sekitar kita ada virus flu misalnya, atau ada virus apapun itu masuk dan mempengaruhi kesehatan kita, ya. Dan mandul itu termasuk juga penyakit, ya, dalam arti ketidakmampuan menghasilkan keturunan itu sebenarnya bukan hal yang Tuhan janjikan, ya. Tentu ada orang-orang yang setelah menikah memilih nggak punya anak, ya, itu pilihan. Ada juga yang memilih untuk mengadopsi anak, sah saja, ya. Tapi saya bicara secara umum, Tuhan menjanjikan bahwa kita beribadah kepada Dia, maka Dia memberkati makanan dan minuman kita. Dikatakan di ayat 25 itu, ya, Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, ya. Ia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Lalu ayat 26, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Tuhan berkata, aku akan menggenapkan tahun umurmu. Jadi, mandul bahkan keguguran itu bukan rencana Tuhan, ya. Ada orang-orang yang sudah hamil tapi kemudian mengalami keguguran. Ya, bisa aja karena lalai, ya, bisa karena salah makan, salah minum, atau banyak hal yang lain, ya. Tapi kalau sudah mengalami keguguran, ayo, ya, berdoa lagi, percaya Tuhan memberikan keturunan. Lalu rahimnya itu juga menjadi kuat, ya. Itu satu hal yang perlu kita doakan. Setelah hamil, selanjutnya juga perlu didoakan supaya
anak yang dalam kandungan itu bisa bertumbuh dengan sehat dan lahir dengan normal. Jadi ayat yang di Mazmur ini bisa dinikmati bahwa Tuhan menganugerahkan anak-anak kepada istri yang mandul. Ya, bukan satu anak itu bahkan ya. Ada yang merasa cukup dengan satu anak, ya sah saja ya. Walaupun mungkin sudah didoakan, dinubuatkan kamu akan punya banyak anak, tapi memilih nggak mau ya, ya itu kan pilihan ya. Jadi bukan nubuatnya yang salah, tapi seringkali itu melibatkan kehendak bebas ya. Lalu dikatakan ia menganugerahkan anak-anak kepada istri yang mandul, menjadikan dia ibu yang berbahagia dan terhormat di rumahnya. Pujilah Tuhan. Jadi artinya punya anak-anak ya, tetapi juga menjadikan ibu yang akhirnya melahirkan anak ini berbahagia. Dan tidak hanya berbahagia, tapi terhormat. Jadi anak-anaknya itu juga respect ya, hormat kepada ibunya ya, kepada orang tuanya. Ini firman yang perlu kita renungkan. Kalau kita sudah punya anak dan rasanya oke, sudah cukup ya nggak apa-apa. Kita bisa share ini nanti buat orang lain. Ya, iman ini kita bisa pakai waktu kita mendoakan orang yang nggak punya anak, yang pengen punya anak. Ada dasar firmannya. Kita bisa mendoakan anak-anak kita nanti waktu mereka sudah menikah, ya, supaya mereka punya keturunan, atau mungkin keponakan kita, ya, atau mungkin cucu kita nanti, ya. Tuhan beri umur panjang, kalau Tuhan Yesus belum datang, kita bisa melihat anak-anak kita menikah, ya. Kita bisa melihat cucu-cucu kita, bisa menggendongnya, bahkan sampai nanti mereka usia dewasa dan menikah. Punya cicit seperti Ayub ya, itu diberi umur panjang. Nah, lalu di Ulangan 7 ini juga janji Tuhan ya. Di ayat 14, engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Ini berkat Tuhan turunnya bukan hanya sampai kepada manusia, sampai kepada hewan juga ya, yang ada pada masa itu kan khususnya hewan itu menjadi satu harta ya. Kalau punya anak, hewan-hewannya itu punya keturunan ya, punya anak, itu menjadi orang yang kaya sekali ya. Nah, dikatakan di sini tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu. Jadi kalau sepasang suami istri nggak punya keturunan, itu bisa saja yang mandul itu istrinya, ya, yang perempuan, ya, itu umumnya. Tetapi bisa juga suaminya yang mandul, jadi spermanya tidak sehat ya. Berapa kali saya dengar cerita dari segi kesehatan, pada waktu suami dengan istri itu berhubungan intim, lalu sperma itu ketika keluar ya, maka dia harus berlomba ya, entah ada berapa miliar itu ya sel sperma, berlomba untuk mencapai sel telur, dan hanya satu yang berhasil nantinya membuahi sel telur ya. Kalau anak kembar katanya ada 2 dan saya kurang jelas ya. Tapi artinya sel spermanya harus cukup kuat nih ya, untuk bisa mencapai dan membuahi sel telur. Artinya bisa juga laki-laki mandul, tapi janji Tuhan di situ ya, ternyata tidak ada laki-laki atau perempuan yang mandul. Dalam sejarahnya ternyata di Alkitab kan ada orang-orang yang mandul juga. Abraham itu istrinya mandul, Sarai. Tapi akhirnya punya anak ya, Ishak, dan Ishak setelah dewasa kemudian menikah usia 40, tapi umur 60 baru punya anak ya. 20 tahun itu istrinya tidak mengandung. Nah, dikatakan di sini di ayat 21, berdoalah Ishak ya, Kejadian 25 ayat 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Jadi ini satu contoh bagaimana suami berdoa ya, supaya istrinya bisa hamil dan akhirnya punya anak.
Nah, ini contoh dari yang Ishak ya. Nah, kemudian kalau kita baca kisah mengenai Yakub, Yakub itu menikah, dia menikah dengan Lea, lalu dapat Rahel juga, dan ada lagi dua perempuan ya, Bilha dan Zilpa. Nah, ini cerita ketika Lea sudah punya 4 anak, setelah itu tidak punya anak lagi. Dan satu ketika dikatakan di Kejadian 30 ayat 16 bagian terakhir dan ayat 17 ya, dikatakan di sini, sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Ayat 17, lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Jadi walaupun Lea sudah punya 4 anak, dia masih ingin punya anak. Dan dia berdoa. Dan dia berdoa itu kalau kita baca ini ya, kira-kira sepertinya waktu Yakub tidur dengan Lea, entah sebelum atau setelahnya, Lea berdoa. Ya. Dan Tuhan mengabulkannya. Lalu kisah mengenai Rahel. Ya, ini cukup lama tidak punya anak. Lalu di Kejadian 30 ayat 22, dikatakan ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Jadi ini Rahel yang berdoa. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Nah, ini firman seperti ini ya, perlu dibaca, direnungkan berulang-ulang ya. Kalau Tuhan di zaman perjanjian lama saja menjawab doa daripada Ishak sehingga istrinya bisa hamil dan melahirkan sepasang anak kembar, Esau dan Yakub. Lalu Rahel setelah cukup lama, entah berapa tahun, tidak punya anak ya, itu bisa kira-kira 6, 7 ya lebih ya. Karena Lea itu punya anak 6 laki-laki kalau nggak salah, tambah lagi Dina 7, udah 7 tahun ya, belasan tahun saya kira. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa Rahel. Ya, camkan, renungkan ini. Ada contoh lagi yang lain ya, dan ini nanti kapan-kapan saya cerita lebih spesifik. Ini bagus sekali. Cerita mengenai Hana. Hana ini tidak punya anak. Ya, suaminya punya 2 istri, Penina dan Hana. Yang Penina itu punya banyak anak, tapi Hana nggak punya anak. Hana ini menangis terus dan firman Tuhan berkata, Tuhan yang menutup kandungannya. Tetapi di 1 Samuel 1 ayat 19 ini, ketika Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, dikatakan, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi setelah berdoa, tetap si Hana ini perlu bersetubuh dengan suaminya, dengan Elkana. Dan menarik sekali karena dikatakan di sini, Tuhan ingat kepada Hana ketika Hana itu sedang bersetubuh ya dengan Elkana, dengan suaminya. Ya, dikatakan di ayat 19 bagian terakhir ini, ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ini satu prinsip lagi yang bisa dipelajari kalau Bapak Ibu ya ingin punya anak, apalagi anak-anak yang istimewa, maka berdoalah sebelum berhubungan intim ya. Yang suami tumpang tangan kepada rahim istrinya, ya mungkin nggak bisa aja kan doanya paginya, lalu berhubungan intimnya mungkin malamnya, ya atau sebelumnya, ya atau setelah itu, ya setelah selesai berhubungan intim ditumpang tangan rahimnya itu, minta supaya anak yang lahir nanti adalah anak yang istimewa, yang takut akan Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan itu selalu baik ya. God is good all the time. Apapun yang pernah kita alami di masa lalu, Tuhan selalu bisa membuatnya menjadi baik. Sebab Dia adalah El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang baik ya. God is good all the time.
Amin.